Saya Jainuddin Amin. Alamat saya Parucet, Kabupaten Pidijaya. Pendidikan saya SMA. Itu pun belum begitu tamat karena waktu pendidikan terakhir sudah mendengar orang dibawa ke Libya. Saya tinggalkan sekolah pergi ke Libya. Tidak sampai mengikuti ujian terakhir. Kami ingin pergi ke Libya, maka saya tinggalkan sekolah, saya tinggalkan pendidikan di sini, saya pergi ke Libya. Usia sekarang 54, lahir tanggal 6/8/1969. Waktu pergi ke Libya tahun 1988, bulan 8, baru berangkat ke Libya. Berangkat ke Libya melalui jalur dari Aceh ke Medan, dari Medan ke Batam, dari Batam tinggal singgah beberapa hari di Batam, habis itu pergi ke Singapura. Dari Singapura ada 10 hari di sana dari Singapura, baru berangkat ke Libya. Dari Singapura, pertama dia ke Pakistan, Abu Dhabi. Habis itu tujuan ke Frankfurt Jerman, dari Frankfurt Jerman transit, baru ke Libya. Sampai ke Libya, kami yang pertama diambil oleh orang-orang Libya itu di airport, habis itu dibawa ke tempat pelatihan di Tajura. Sampai ke Tajura sana, yang kami diterima oleh Daud Paneng, karena Daud Paneng semasa itu dia sebagai Panglima Angkatan Darat. Dan ada juga Baktiar Abdullah, dia orang yang pembimbing kami di masa tinggal di Libya. Karena waktu latihan, orang kami kan tidak paham ataupun mengerti bahasa Arab, karena seperti Bang Baktiar dan ada yang lain-lain, orang itu sebagai penterjemah waktu mengikuti latihan. Karena kita kalau ingin mau belajar bahasa kan menempuhkan waktu lebih panjang lagi, bukan itu waktu yang singkat. Makanya waktu menerima pendidikan, karena kita tidak memahami bahasa Arab, tidak memahami bahasa Inggris, harus pakai penterjemah. Waktu tempuh pendidikan yang menerjemahkan bahasa Inggris itu, terjemahkan bahasa Arab itu adalah Bang Baktiar Abdullah, dan ada orang lain juga seperti Sulaiman Abu Rada. Dia yang menerjemah. Hari-hari, setiap hari kami menempuh pendidikan seperti pendidikan latihan tentara biasa juga, lapangan, kegiatan lapangan gitu. Dilatih, kalau di materi yang dilatih itu, yang pokoknya kan yang pertama fisik. Habis fisik ada misalnya untuk diajarin cara pegang senjata bagaimana, cara menembak bagaimana, cara membuka senjata bagaimana, memang itu latihan dasar. Habis itu diajarin bagaimana cara memasang cara rekonesan, strategi perang. Itu sudah habis latihan, baru ada pendidikan. Kalau masalah pendidikan itu, kita kan dalam peperangan waktu tempoh hari, kita kan belum ada negara, kita masih berperang. Masalah itu karena hari nggak kita terbuka, di antara satu dengan satu harus tertutup, karena sistem kita belum ada negara. Pergerakan juga begitu, misalnya dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak saling mengerti. Dalam meeting saya 34 orang dalam meeting saya, karena dari sana dikatakan dengan Basir itu jumlah anggota 36 orang. Kalau satu regu kan 12 orang, ini berarti Basir 30 orang. Termasuk juga dalam kelompok saya, dalam Basir saya itu ada orang dari Afrika 2 orang. Bukan menjadi anggota GAM, karena sistem pelatihan di Libya itu bukan untuk GAM, karena seluruh orang yang ingin memerdekakan negara ataupun ingin mengkudetakan negara ditampung di Libya itu. Karena kenapa dia tampung di Libya itu? Karena tujuan Gaddafi, waktu dia diterima orang-orang yang ingin memisahkan diri ataupun ingin memerdekakan negara sendiri, dia tampung di Libya itu. Yang tujuan Gaddafi, dia ingin membuat martabah alamiah, rumah dunia. Dia mengganti PBB, itu yang tujuan Gaddafi. Karena dia terima baik dalam orang-orang yang ingin mengkudeta ataupun yang sebelum ada negara, dia terima. Bukan kita orang Aceh saja, yang di Asia ini yang dia terima Aceh, Filipina, dan Moro, dan banyak negara-negara lain seperti di Afrika. Di Afrika orang itu bukan menuntut kemerdekaan, dia ingin menggulingkan presiden, dia terima. Karena tujuan Gaddafi, dia membuat sebuah
seperti apa itu Badan Internasional PBB. Dalam bahasa Arab dia mata alamiah. Yang satu letting dengan saya ada sekarang udah jadi tokoh seperti Zulkarnaini Hamzah, itu satu basir dengan saya. Seperti Muslim Usman yang pernah dia jabat anggota DPRA, itu satu letting dengan saya juga, dia wakil Ari Basir. Terus saya termasuk Ari Basir. Dan seperti Kamarudin, Abu Rada itu termasuk satu letting dengan saya, dan banyak kawan-kawan yang lain. Kalau di bawah letting kami, saya itu nggak begitu kenal, karena habis kami pulang, orang-orang yang lain nggak ada yang datang. Sudah beberapa bulan kami udah datang sini, baru masuk orang lain. Karena sistem dalam masa itu, orang tidak saling mengenal, tidak saling mengerti. Pada waktu itu yang ada termasuk Baktiar Abdullah, Syarifuddin Abdul Rauf, Zakaria Zaman. Asantiro dia begini, misalnya Asantiro dia sering juga kalau misal tidak ada waktu, dia senggang waktu, dia selalu ada di Libya, dia ngajarin kami tentang ideologi Aceh Merdeka. Kalau siang kami belajar latihan militer, kalau malam kami diajarin tentang ideologi Aceh Merdeka oleh Tengku Asantiro. Diajarin termasuk bagaimana kita belajar tentang merebut kemerdekaan. Karena kita merebut kemerdekaan ini harus kita pandai, harus kita mengerti, harus kita belajar, harus kita ada pendidikan. Maka kami diajarin oleh Asantiro, sampai dikatakan oleh Asantiro, ini semua ilmu yang ada saya tuntut di Amerika selama 25 tahun, ini udah saya singkatkan sekarang, saya ajarin kamu di sini, dia bilang begitu. Kalau misalnya kalian di sini mengerti ataupun paham apa yang saya ajarin, ilmu yang saya belajar dulu di Amerika, berarti kamu sama seperti kamu udah pernah sekolah di sana, itu kata Asantiro. Kalau pandangan saya, Asantiro itu adalah seorang yang tokoh ataupun seorang pemimpin yang jarang kita temui. Karena sosok dia orang yang ada pendirian, yang ada prinsip, tidak terbawa oleh arus, ada prinsip. Pada waktu itu memang sangat sehat dan energi penampilan dia masih muda, apapun fisiknya masih bedai kun dalam mata Aceh matang god, badannya matang god, orang tegak, matang berpikiran matang tegak, karena faktor usia. Ya. Karena waktu di Libya, karena habis kami menempuh pendidikan, Gaddafi itu kan dia memang pengawal Gaddafi, dia ada orang dia di negara dia, karena dia dibuat dulu seperti sebuah martabak itu kan ada orang-orang dari luar Libya yang didirikan, dia rekrut untuk jadi pengawal dia, termasuk kita dari Aceh ya. Habis menerima pendidikan di Tajura, kami ditarik ke Martabak Alamiah, itu rumah dunia tempat PBB itu yang saya ceritakan tadi, yang tujuan Gaddafi. Kami tinggal di situ untuk mengawal dia. Misalnya kami waktu itu pernah kami mengawal di Benghazi. Ada 15 hari itu. Dia buat acara oleh pertemuan oleh Gaddafi di situ, termasuk kami yang pernah mengawal dia. Ya kan? Sebelum dia datang kami udah duluan ke Tajura, ke Benghazi di situ. 1 minggu sebelum dia datang kami sudah sampai ke Benghazi di sana. Kami nginap. Habis itu kami jaga dia pulang, kami tinggal di situ 1 minggu lagi, baru pulang ke Tripoli. Gaddafi memang suatu pemimpin yang tegas. Kibar ada ke Aceh urung hana urayo, enam prinsip. Maka Haji Wali almarhum lah yang pilih Libya, pakai pilih Libya. Karena Libyanya anakku saboh nanggro yang mau, maka Haji pilih Wali didikan awak kamu ini di Libya. Pengawal diarahkan kalau ada yang mencurigakan disuruh tembak. Memang untuk pengawal seorang presiden memang arahannya begitu. Ada yang mencurigakan baik sipil maupun tentara, yang mencurigakan disuruh tembak. Selesai pendidikan saya di Libya tahun 89, ya kan? 89, akhir 89 kami pulang ke Malaysia. Sampai ke Malaysia ditampung oleh orang-orang kita yang tokoh-tokoh Aceh Merdeka kita di sana, ya kan. Habis itu kami tinggal di sana sekitar 1 bulan, pulang ke Aceh dengan visi dan misi kita kan, yang tujuan kita ingin ilmunya yang kada terima di Libya, ketahu kono Aceh tak perlu urang Aceh, tak peduli urang Aceh lagi, tak peduli urang Aceh lagi, kahana peduli tawar pak tawar.
Maka gubernur ideologi Liwali, gubernur kamu ideologi untuk peduli Dau. Habis singgah di Malaysia, kami langsung pulang ke Aceh. Di arah di sana pulang ke Aceh, jumpai tokoh-tokoh yang sudah ada di Aceh. Seperti kami di Sikli itu, yang masa itu kami disuruh jumpa dengan Musi Umar. Dan dalam jumpa dengan Musi Umar itu ada tokoh-tokoh yang ditinggal oleh Wali, Abu Musi Umar, termasuk Tunku Abdullah Syafi'i, dan banyak lain-lain. Pada waktu itu bukan yang punya kewenangan, yang punya hak itu Tunku Abu Musi Umar, karena pimpinan tertinggi masa itu Abu Musi Umar, bukan Abdullah Syafi'i. Kami kan 89, kami kan baru pulang dari Libya. Kami bukan dekret untuk berperang dulu, kami panggil orang-orang huru Aceh Mendung, memberi pengarahan tujuan yang akan dipegang oleh Wali dan langkah-langkah yang akan dibuat. Yang ditangkap tuh tahun 98 pernah saya 2 kali. Yang pertama, saya tinggal di Langsa waktu itu. Ada orang kampung yang bawa saya, yang jumpa dengan saya. Habis itu dia bawa marinir, ya kan? Dia bawa marinir, dia bawa saya ke Ranjung karena tidak ada terbukti, dia lepaskan. Yang tahun 98 ada orang kampung juga, termasuk Siamat, orang-orang kampung saya itu. Dia bawa orang ke tempat saya kerja di Langsa, karena saya waktu itu saya kerja sebagai tukang jahit, ya kan? Dia bawa ke tempat kedai saya tukang jahit, tidak tahu saya yang dibawa itu Kopassus. Habis itu saya dibawalah ke Teringading, Pos 1 Teringading. Nah, pemeriksaan saya 2 hari di sana, 2 hari lebih kurang, termasuk malam ketiga. Rencana saya memang ingin disekolahkan karena masih ada umur panjang, ada jalan kita keluar, ya kan? Pai tengah malam, lung kalen labang nanti nu, labang ubu lung kalen, nyan gari kai buku Pajaro na, ka Pajaro. Orangnya lun cok garinya lo buka lian lo patang lo, lim mengrib lo patang lo, kai mebu baju. Orangnya pos 12 malam, karena dengar lo, pos 12 malam lo loteng ngatihan loteng, lo merup di luar. Lun lebih luar urun jaga malam karena kebahagiaan orang kan dipakai orang kampung jaga malam. Lun kalau urun jaga malam tiga main bate lun grup di luar grup lun cucu lun merayap cucu nanti lun peluangnya lun peluang lepas gede membelah ini atau 100 km kakaru baik lun lah kamar kah nanti ya tetap lun peluang juga boleh. Karena anggapan orang kampung, saya kan udah ditangkap, udah tahan. Mungkin anggapan orang kampung saya udah meninggal, nggak ada lagi. Tapi pas saya ke Medan, itu anak-anak saya kan udah dikira yatim piatu. Banyak orang yang bawa sedekah, sama siapa itu dia kasih. Ada yang orang-orang ingin kenduri, disuruh kenduri, tapi nggak kenduri karena belum jelas atau masih ada atau nggak ada. Habis damai, orang itu kan udah kita sudah ke damai. Saya pernah gabung dengan Panglima Laut. Dalam lembaga Panglima Laut itu pernah gabung dengan Pak Andi. Selama saya di situ, watelun dalam Panglima Laut ya. Lun kepegah salah tiru wate kaptena acara rapat, kepegah lun Panglima Laut lahu. Watena acara kana watena rapatnya. Yang ke wate lihat damaian kegiatannya ke lun yang saja Panglima Laut. Dalam prinsip lun karena lun salah tiru urang ti golom nyanak urung utang budi dengan masyarakat. Wate masa konflik yang oleh mereka ikut tata mengselek memang ya hanya sapulahan itu dah kira kepentingan urat. Tetapi lun dalam pemikiran lun apabila lun seleknya lun penuhi kepentingan urang yang tak pernah membantu lun. Penuhi. Karena sistem karena menyeurang lain ini mungkin beda dengan lun. Cuma lagi kamu mentanya yang mentua ke dewannya apa yang memikir karena yang tuntutan urangnya akan tuntutan dewan karena wate masa yang munurayo tapi program untuk merdeka tuntutan ke merdeka sedangkan tadu dewannya hanya program sebatas dewan macam tuntutan hanya sesuai tuntutan dengan kedudukan maka lun hanya dari dapat penuhi politik urangnya memang kibarat apakah karena kepolitikannya hanya menggantung urut tergantung urang Aceh. Bagaimana ngejauh prinsip urang Aceh? Bagaimana ngejauh kesimpulan urang Aceh? Nah, kepentingan orang Aceh ini bukan kepentingan kepada tokoh. Ini apa? Kepentingan orang Aceh ini tergantung pada orang Aceh. Bagaimana dia ingin melihatkan diri, bagaimana membawakan diri, ya kan? Bagaimana dia menghidupkan itu tergantung kepada
bangsa Aceh sendiri itu. Tidak tergantung pada tokoh-tokoh, itu cuma arahan. Sebagai tokoh itu arahan. Cuma yang apa, yang lebih apa itu, yang lebih tergantung sama orang Aceh. Bagaimana dia prinsipnya sekarang? Himbauan saya, kalau kita mau rencanakan kita kita harus lebih dulu kita ingin mempersatukan diri. Dengan ada kesatuan, dengan ada apapun, baru kita bisa membawakan keinginan kita baru tercapai. Kalau kita bercerai-berai ini kan tidak mungkin. Kalau orang-orang pindah sana, kami dari partai sini pindah ke partai situ, memang dalam sisi politik itu biasa. Tetapi jangan kita mau pindah. Misalnya kita dari satu partai pindah ke partai lain, mau pindahkan ke partai lain, kita menjelek-jelekkan partai yang sudah ada, itu bukan kita seorang politik. Karena ini masalah politik, bukan masalah ideologi, ini masalah politik biasa. Orang pindah dari partai sini ke partai sana itu biasa. Itu hal yang lumrah dalam berpolitik. Karena gini pendidikan di Aceh ini sekarang tidak ada seperti ikut-ikutan, tidak ada prinsip, sudah terbawa oleh keadaan. Agak botrung lagi kamu turun. Hanali prinsip, hanali sabo kibarat prinsip pedoman yang mendendai ya. Makanya ini kamu daju miagedanyo oranyo hudip. Hana sabo prinsip, mungkin hana sabo menumat. Nyok lagi daju bahwa gede. Karena hana ideologi, hana fundament yang kau. Maka dia daju. Pekerjaan saya sehari-hari sekarang ini yang kau gimana ya? Bu EU pijit, bu mer pijit yang Tama Aceh lagi hudip, Aceh lain pun yang mungkin tak buat untuk kehidupan. Masa konflik aja kita bisa hidup, apalagi ini sekarang udah damai. Yang penting kita jangan menipu orang, tak pupuk yang mungkin kita untuk tercapai hudip. Harapan saya sebagai warga Aceh, MOU Helsinki itu harus berjalan dengan apa yang telah dia janjikan. Itu harapan kita. Karena perjanjian MOU Helsinki itu adalah sebuah perjanjian damai untuk mendamaikan Aceh dan untuk memikirkan tentang Aceh. Maka jangan ada tokoh-tokoh yang alergi ataupun takut dengan MOU itu. Karena sejahtera Aceh, sejahtera NKRI juga. Ya kan? Aman Aceh, aman NKRI juga. Karena